siapa keluarganya Rasulullah ini, kita tahu makna keluarga dan kita mengerti akan makna keluarga. Tapi siapa yang dimaksud dengan keluarganya Rasulullah menurut para ulama? Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan keluarganya Rasulullah ini adalah kullu bani Hashim wa banil Muttalib, setiap anak keturunan Bani Hashim dan Banil Muttalib. Itu disebut dengan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu nasabnya Rasulullah. Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdu Manaf ini adalah kakeknya Rasulullah. Abdu Manaf punya 4 putra. Yang pertama namanya Hashim, yang kedua namanya Muttalib, yang ketiga namanya Naufal, yang keempat Abdu Syams. Yang pertama namanya Hashim, yang kedua namanya Muttalib, yang ketiga namanya Naufal, yang keempat namanya Abdu Syamsin. Dari 4 putra Abdu Manaf ini, ada 1 putra namanya Hashim, punya putra namanya Abdul Muttalib, punya putra namanya Abdullah, punya putra namanya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah jalurnya dari Bani Hashim. Kalau Imam Syafi'i itu jalurnya dari Bani Muttalib. Makanya Imam Syafi'i itu Quraisy, asli Quraisy. Dan bergabung dengan Rasulullah di mana? Di Abd Manaf. Karena Abd Manaf ini punya putra Hashim, punya putra Muttalib. Hashim punya putra Abdul Muttalib, punya putra Abdullah, punya putra Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Imam Syafi'i silsilahnya kemana? Ke Muttalib. Ke Muttalib. Maka Imam Syafi'i adalah Imam Al-Muttalibi. Maksudnya nisbahnya, nasabnya kepada Muttalib. Ada hal yang unik. Hashim ini punya putra namanya Abdul Muttalib yang merupakan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada rahasia di balik ini? Kenapa Sayyiduna Hashim memberi nama anaknya Abdul Muttalib? Abdul Muttalib kan artinya hambanya, budaknya Muttalib. Ya. Karena Hashim ini punya saudara namanya Muttalib. Dan Muttalib ini adalah orang yang luar biasa baiknya. Banyak keunggulan, banyak sifat-sifat kemuliaan yang beliau miliki. Sehingga timbul rasa cinta dalam diri seorang Hashim. Dan beliau menginginkan nanti kalau punya anak laki-laki mau diberi nama Abdul Muttalib. Dalam hal ini keluarganya Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang dimaksud di sini adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Keturunannya Hashim dan keturunan Muttalib. Nah, mana keturunan Naufal, mana keturunan Abd Syams? Tidak ada. Bani Naufal, Bani Abd Syams tidak termasuk di sini. Bani Naufal, Bani Abd Syams tidak termasuk di sini.
Karena memang ini ada riwayatnya Rasulullah. Nahnu Bani Hashim wa Bani Muttalib syai' wahid, kata Rasulullah. Kami Bani Hashim dan Bani Muttalib itu satu. Itu satu. Sebagian ulama mengatakan jika kita ingin memaknai artinya keluarganya Nabi, itu dilihat dari makomnya, dilihat dari konteksnya. Kalau keluarganya Nabi yang dekat dengan Nabi, kita semua sudah tahu. Tapi dalam memahami keluarganya Nabi dalam nas-nas hadis-hadis itu kita perlu katanya melihat kepada konteksnya, melihat kepada siaknya, melihat kepada keadaannya. Kalau yang dimaksud keluarganya Nabi dalam hal tidak boleh menerima zakat, tidak boleh mendapatkan bagian dari fai, nanti kita bahas itu fai itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Makanya para habaib itu tidak boleh menerima zakat, ya, para sayyid sadah sayyidat tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima zakat. Walaupun memang para ulama menyebutkan lebih dari 70 ulama yang ahli di bidangnya mengatakan alasannya tidak menerima zakat itu karena ada 1/5 jatah dulu dari fai. Sekarang sudah tidak ada jatah itu sehingga boleh dikasih. Ini pendapat kedua. Baik. Jadi kalau urusan tidak boleh menerima zakat, yang dimaksud keluarganya Nabi alihi di sini adalah Bani Hashim dari Muttalib. Tapi kalau dalam bab doa, yang dimaksud dengan keluarganya Nabi adalah setiap orang yang beriman. Kalau dalam bab pujian, yang dimaksud dengan keluarganya Nabi adalah orang beriman yang bertakwa. Ini masing-masing ada dalilnya. Masing-masing ada dalilnya. Ini urusan atau perkara yang berkaitan dengan keluarganya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali riwayat-riwayat keutamaan tentang ahli bait Nabi, tentang keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Di antara keutamaan-keutamaan tersebut ada sebuah riwayat mengatakan, inna mathala ahli baiti fikum mithlu safinati Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha halaka aw ghariqa. Riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Perumpamaan keluargaku di antara kalian itu seperti perahunya Nabiullah Nuh yang naik ikut dalam rombongan yang naik perahunya Nabiullah Nuh maka akan selamat. Tapi yang tidak ikut maka akan celaka dan tenggelam. Ini yang pertama. Kemudian ada juga riwayat yang menyatakan khairukum, sebaik-baiknya kalian, khairukum li ahli mim ba'di, adalah yang baik kepada keluargaku setelah aku nanti. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian juga ada riwayat-riwayat lain, contohnya riwayat Sa'altu Rabbi. Intinya banyak riwayat-riwayat, kita sebutkan terlalu banyak nanti. Yang jelas Imam Syafi'i sendiri punya
syair dalam hal ini, Imam Syafi'i. Ini kami bacakan syairnya. Beliau berkata, ya ala baiti Rasulillahi hubbukumu fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Wahai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta terhadap kalian semua adalah fardu. Allah yang memerintahkannya, di dalam Quran diturunkan. Yakfikumu min 'azimil fakhri annakumu, cukup suatu kebanggaan bahwasanya sesungguhnya kalian, wahai keluarganya Rasulullah, kata Imam Syafi'i, man lam yusalli alaikum la salata lahu, barang siapa yang tidak bersalawat kepada kalian maka salatnya tidak dianggap. Saking pentingnya. Dalam tasyahud akhir wajib hukumnya salawat kepada ali baitin Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Itu harus. Enggak pakai wa ala alihi enggak sah salatnya. Kan begitu. Ini satu kebanggaan. Maka kalau urusan dengan cinta kepada Rasulullah, kita tahu hukumnya adalah fardu ain bahkan, dan cinta kepada ahli baitnya pun juga adalah fardu. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi harus bagi kita semuanya mencintai keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.